Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marsogut. Hari ini kami akan berbagi ilmu, yaitu ilmu tentang moving average. Ilmu moving average ini adalah ilmu yang sangat simpel dan sederhana, tapi tentunya jika Anda paham dan memahami secara psikologisnya, ilmunya adalah ilmu yang sangat powerful. Kenapa bisa powerful? Karena ilmu ini adalah ilmu dasar atau ilmu yang turunannya sekarang sudah banyak sekali ya di ilmu yang modern itu banyak sekali dasar daripada ilmu modern itu menggunakan moving average. Nah, moving average sendiri itu adalah di mana moving average ini menghitung secara rata-rata. Jadi perhitungannya atau garis yang ditimbulkan baik secara daily, weekly maupun monthly itu dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata, baik secara dibebankan secara merata. Misalnya weekly 5 hari, moving average 5, itu berarti menghitung secara rata-rata 5 hari ke belakang secara merata. Misalnya kalau pembagiannya itu dibagi 2, jadi 5 hari ke belakang itu secara candle dibagi menjadi 5 semua. Jadi kelima-limanya dibagi, misalnya dibagi 2 ya kelima-limanya itu akan dibagi 2. Nah, moving average ini sendiri untuk pemahaman kami itu bisa kita gunakan secara mengetahui tren atau mengetahui support dan resisten. Karena perhitungannya secara rata-rata, jadi bisa mengetahui 5 hari atau moving average 5 atau moving average 20 itu trennya itu sedang berada di bawah atau di atas moving average. Kemudian secara support bahwasannya moving average ini bisa dijadikan garis atau titik support maupun titik resisten. Nah, secara tren, yaitu tren up maupun tren down, untuk tren up itu bisa juga selain candle berada di atas moving average, ini seperti ini juga bisa membaca bahwasannya tren daripada saham ini berada di atas garis moving average. Garis moving average ini adalah candlenya, kemudian ini adalah garis moving average. Kalau berada di atas moving average itu berarti dalam kondisi uptrend. Dan jika dalam kondisi downtrend, secara moving average candlenya itu berada di bawah moving average. Atau MA terkecil daripada moving average itu berada di atas moving average yang lebih besar. Contoh, moving average 5 berada di atas moving average 20 dan 20 berada di atas moving average 50. Begitu dengan sebaliknya, begitu juga dengan sebaliknya, trend down MA besar berada di atas moving average yang lebih kecil.
Contohnya, moving average 50 berada di atas moving average 20, moving average 20 berada di moving average di atas moving average 5. Ya, itu secara tren. Jadi moving average itu bisa digunakan secara tren up maupun tren down. Kemudian moving average digunakan sebagai support maupun resisten. Support dan resisten ini adalah merupakan titik pantul atau titik pembalikan harga atau area demand-nya atau area di mana terjadi lantai maupun atap. Contohnya adalah seperti ini, bahwasannya moving average garis ini ditembus secara resisten, maka menjadi support. Resisten yang ditembus itu menjadikan MA ini menjadi support. Saat harga naik, kemudian mengalami penurunan, di sini terjadi support. Karena tadi secara tren, candle berada di atas moving average, itu tren up, kemudian mengalami penurunan, mantul atau terhalang di area moving average dan harga kembali naik. Setelah harga kembali naik, kemudian harga turun dan moving average ini menjadi titik pantulnya kembali atau menjadi support daripada moving average itu. Dan harga kembali naik, kemudian moving average-nya ditembus, ini support tertembus, maka support yang tertembus moving average ini menjadi resisten. Harga kemudian turun dan kembali naik, yang tadinya moving average ini menjadi resisten, kemudian ditembus, maka moving average-nya menjadi support. Tuh ya. Jadi moving average bisa dijadikan area support maupun resisten. Nah, itu ya secara pemahaman, secara simpel, secara sederhana kita memahami moving average harga rata-ratanya berada di atas garis moving average atau di bawah garis moving average. Kalau berada di atas garis moving average, berarti saham itu sedang mengalami tren naik. Misal tren naik moving average 5, berarti secara perhitungan 5 hari ke belakang moving average itu sedang mengalami kenaikan. Begitu juga kalau moving average berada di atas candle, maka saham itu sedang mengalami penurunan atau downtrend secara moving average, misal secara 20 hari, maka saham itu berada dalam posisi sedang turun atau di bawah garis moving average. Kemudian di mana menjadi support dan resisten, yaitu adalah di mana moving average itu tertembus atau moving average itu menjadi titik pantul atau pembalikan harga atau pembalikan arah. Jadi itu secara simpel moving average secara pengertian. Nah, sekarang kita akan praktekkan atau kita menggunakan candle di salah satu sekuritas. Oke, kita akan gunakan sekuritas ini, saham BBRI. Garis moving average
yang kami berikan di sini adalah garis moving average 50. 50 moving average-nya saat berada di atas candle berarti ini adalah dalam penurunan secara 50 hari ke belakang. Jadi candlenya bisa dihitung misalnya dari sini itu dihitung jumlahnya 50 ke belakang, berarti kalau berada di bawah moving average saham ini sedang mengalami penurunan. Dan jika berada di atas moving average berarti saham ini sedang mengalami kenaikan. Itu secara tren, bisa juga dengan menggunakan beberapa moving average, yaitu kalau sedang naik itu moving average terkecil itu berada di atas. Kita tambahkan, kita untuk mengetahui apakah saham ini sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, yang 50 saya hapus dulu. Ini ya. Jika moving average terbesar, yaitu adalah 60, berada di atas, kemudian di bawahnya ada moving average 20, kemudian ada moving average 5 yang berwarna hijau, bisa dibaca dari sini, moving average close 5, MA close 20, MA close 60. Ini berarti saham ini sedang mengalami penurunan, ya. Jadi adalah ini sedang mengalami penurunan karena moving average terbesar itu berada di atas. Nah, kalau posisi seperti ini, moving average terkecil yaitu 5 warna hijau ini berada di atasnya moving average 20 dan moving average 60, berarti saham ini sedang uptrend. Itu ya. Untuk mengetahui secara uptrend maupun downtrend, bisa memakai satu moving average atau menggunakan beberapa moving average. Nah, bagaimana kita akan menggunakan moving average ini sebagai support dan resisten? Teknik yang kami pakai, misalnya saham sedang mengalami penurunan seperti ini, di mana kita akan mengambil, kita akan panggil dulu secara moving average, kita panggil satu persatu moving average-nya. Misalnya saya panggil moving average 20, apakah dia keluar dari 20 dan 20-nya menjadi resisten? Kalau iya, maka kita akan panggil moving average yang lebih besar. Nah, ternyata masih berada di bawah moving average, ini downtrend. Jadi kita akan panggil lagi moving average yang lebih besar. Apakah dia bisa menjadi pantulnya? Kita panggil moving average 50. Tetap masih berada di bawahnya. Jadi kita akan panggil lagi moving average 100. Masih berada di bawahnya. Jadi kita panggil lagi moving average 200. Nah, setelah kita panggil moving average 200, ternyata saham ini berada di support-nya moving average 200. Jadi kita bisa membeli saham ini dengan menggunakan support 200. Tentunya kalau kita menggunakan support 200, jika dia turun dari moving average 200,
maka saham ini mengalami downtrend. Karena apa? MA 200 itu secara fundamental saham yang turun daripada MA 200 maka mempunyai fundamental yang tidak bagus menurut kami. Jadi moving average 200 adalah moving average yang secara fundamental, secara teknikal itu adalah moving average 200 dan secara fundamental moving average 200 fundamental kalau turun dari moving average 200 maka berfundamental kurang bagus. Jadi kami belum memperhitungkan atau membeli kembali saham ini setelah dia akan menembus resistennya 200 atau berada di atas 200 baru kami membeli lagi. Oke, kita akan jalankan, ini adalah menjadikan support, kita jalankan apakah dia mantul dari MA 200. Dan dia ternyata turun. Nah, begitu dia turun dari moving average, turunnya cukup dalam. Dari 4.300 menjadi 4.000. Kita belum membeli sebelum dia berada kembali di moving average. Nah, ini sudah mendekati moving average 200, sudah mendekati, maka kita bisa siap-siap di mana moving average ini akan menjadikan resisten yang ditembus sehingga menjadi support. Maka kalau ini menjadi support, titik buy kita akan berada di atas moving average ini. Nah, setelah dia menembus moving average dan ini menjadi support, titik support atau titik stop loss yang biasanya kita pakai adalah di MA 200. Ya, belum close. Nah, begitu close seperti ini di bawah moving average 200 maka kita cut loss dulu atau kita sudah cuan duluan karena dari 4.300 sampai dengan 4.400 cukup lumayan ya kenaikannya. Kita sambil menunggu kembali ke moving average-nya. Nah, setelah seperti ini kita bisa panggil juga moving average yang kecil, apakah dia mantul di moving average yang kecil ya. Jadi kita tambahkan kembali moving average-nya, kita tambah lagi moving average. Misalnya kita dari moving average terkecil, kalau mau membeli, karena ini saham LQ45 yang eh, cukup murah misalnya, jadi kita bisa panggil moving average yang terkecil. Ingat, tapi dengan membeli di moving average yang kecil, tentunya mempunyai risiko yang besar. Kenapa? Semakin rentan atau semakin jarak semakin kecil, itu maka moving average itu mempunyai sinyal-sinyal yang palsu atau banyak tidak nyatanya, atau apabila kita melakukan penelitian dengan bukti-bukti yang sedikit, maka akurasi daripada kebenaran atau akurasi daripada eh, kesempurnaan itu sangat kecil. Dan apabila kita menggunakan moving average yang besar atau kita menggunakan data yang cukup banyak, maka kita akan bisa mempunyai akurasi yang lebih tinggi. Kita panggil ya moving average-nya. Kita kasih warna yang berbeda. Nah, ini tetap masih berada di moving average di bawahnya moving average 5 ya. Secara 5 hari itu masih berada di bawah. Jadi saham ini masih turun.
Tadi ingat, setelah dia naik di atas moving average, kita bisa membeli dan kemudian ternyata dia berada di atas moving average 200. Ya. Ini jadi teknik moving average menjadi support dan resisten. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa mencari style atau mencari psikologis yang paling sederhana daripada moving average ini. Silahkan gunakan moving average yang mana. Tidak ada ketentuan moving average 200, 50, 60, 20, 5. Itu tidak ada ketentuan. Ketentuannya adalah Bapak Ibu sendiri secara psikologis, nyaman secara psikologis dengan menggunakan moving average yang mana. Jadi silahkan, ini hanya pengetahuan sederhana tentang moving average yang bisa Bapak Ibu gunakan atau kembali diulas cara menggunakan moving average. Ya, kita coba lagi misalnya saham ANTM. Ya, saham ANTM kita praktekin dulu ya sahamnya. Dan yang seperti ini, ya ini turun, di mana penurunannya coba kita panggil satu persatu ya, secara moving average. Karena 5 belum menjadi support, kita panggil misalnya moving average 20. Nah, ternyata masih di bawahnya 20, kemudian coba kita panggil moving average 50. Apakah dia berada di 50? Nih, Bapak Ibu ya. Secara 50 belum juga karena dia tidak masih di atas moving average 50. Oke, ini sorry. Bukan 50 tapi 500. Nah, masih berada di bawah. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu sampai moving average ini menjadi ditembus. Kita panggil lagi ya moving average misalnya ini kita jadikan 100. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menggunakan yang mana yang disuka. Ini masih di bawah, jadi kita masih menunggu moving average-nya ditembus. Nah, kalau moving average berada di atas ini adalah resisten. Ini menjadi resisten. Nah, resistennya ditembus di moving average 50 dan terhalang di moving average 100. Ini menjadi resisten koreksi. Nah, ini kita tunggu kalau Bapak Ibu menggunakan moving average 100, ya kita tunggu sampai dia berada di atas moving average 100 atau kita ancang-ancang atau kita membeli secara mencicil itu berada di dekat dengan moving average, di bawahnya atau di atasnya sedikit. Itu ya salah satu juga teknik untuk membeli moving average. Nih, jadi kalau sudah dilewatin ini akan menjadi support-supportnya. Yang tadinya berada di atas menjadi resisten, ini akan menjadi uh, supportnya. Itu ya. Mungkin itu dulu biar tidak terlalu panjang, nanti tambah pusing. Jadi moving average itu simpel saja, cara menggunakannya adalah seperti itu. Dan pertemuan berikutnya nanti akan kita padukan pola-pola yang eh, menyempurnakan daripada moving average ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.